Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Aulia Rahmah dengan NIM 22101251200021 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap salah satu siswi sekolah dasar yang mana saya akan menganalisis aspek karakteristik kepribadian, tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, dan juga kognitif. Yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Nina Permatasari, SPSI MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang penelitian saya terlebih dahulu. Anak sekolah dasar merupakan anak yang berusia antara 6 sampai dengan 12 tahun. Pada usia ini, anak mulai menerima pendidikan secara formal. Anak usia sekolah dasar melalui dua masa perkembangan, yaitu pertama masa kanak-kanak tengah antara usia 6 sampai 9 tahun dan masa kanak-kanak akhir usia 10 sampai dengan 12 tahun. Anak sekolah dasar memiliki karakteristik senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan memperagakan sesuatu secara langsung. Di samping itu, mereka juga memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui. Dalam proses perkembangannya, anak memiliki perkembangan baik dari aspek fisik, sosial, emosi, dan juga kognitif. Oleh karena itu, peran orang dewasa dan juga guru sebagai pembimbing sangatlah penting untuk mendukung perkembangan anak. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kepribadian pada anak sekolah dasar, apa saja tugas perkembangan yang harus dilalui dan diperankan saat ini? Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan fisik yang terjadi pada anak sekolah dasar? Bagaimana perkembangan sosial emosi yang terjadi pada anak sekolah dasar? Dan bagaimana perkembangan kognitif yang terjadi pada anak sekolah dasar? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana karakteristik kepribadian pada anak sekolah dasar, untuk memahami bagaimana dan apa saja tugas perkembangan yang harus dilalui dan diperankan oleh anak sekolah dasar, dan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan fisik yang terjadi pada anak sekolah dasar, untuk mengetahui perkembangan sosial emosi yang terjadi pada anak sekolah dasar, dan untuk memahami perkembangan kognitif yang terjadi pada anak sekolah dasar. Adapun manfaat dari hasil analisis atau penelitian ini adalah untuk saya sebagai peneliti, tentunya agar lebih memahami lebih dalam tentang perkembangan yang terjadi pada anak sekolah dasar. Selain itu, untuk pihak luar dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk membangun strategi yang akan membantu perkembangan pada anak sekolah dasar. Baiklah, sebelum memasuki sesi pembahasan, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan narasumber saya kali ini. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Lutfia Rahma, biasa dipanggil Lutfia. Saya lahir di Tanah Bumbu pada 10 Februari 2015. Saya berumur 7 tahun. Sekarang saya sekolah di SDN 3 Kemuning Banjarbaru, kelas 2B. Di sekolah saya mengikuti pramuka. Hobi saya menggambar. Bila besar nanti saya bercita-cita menjadi pelukis. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber saya secara lebih mendetail. Narasumber saya pada kali ini bertempat tinggal di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Ayahnya bernama Ahmadi, berumur 44 tahun, pekerjaan sebagai seorang pedagang, dan ibunya bernama Siti Munawaroh, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Narasumber saya ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saudari pertamanya adalah saya sendiri, Anissa Aulia Rahmah, berumur 18 tahun, dan pekerjaan saya sebagai seorang mahasiswi. Dan yang kedua adalah narasumber saya, yaitu adik saya sendiri, Anissa Lutfia Rahmah, berumur 7 tahun, sebagai seorang pelajar. Dan yang ketiga ada Ahmad Adli Munawar yang masih berumur 4 tahun.
Untuk sehari-harinya dalam berangkat ke sekolah, narasumber saya ini diantar menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh sekitar 1,4 km. Baik, kita akan masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik yang dimiliki pada anak sekolah dasar, terutama pada narasumber saya kali ini. Yang pertama adalah anak senang bermain. Seperti anak-anak normal pada umumnya, narasumber kita ini juga sangat aktif saat bermain dengan teman-temannya. Bermain sebenarnya juga sebagai media belajar untuk anak lebih mengenal dan belajar tentang lingkungannya dan bagaimana cara bergaul dengan teman sebayanya. Dari hasil pengamatan saya, memang anak yang suka bermain ini dan aktif ini cenderung lebih sehat dibandingkan anak-anak yang lebih suka bermain sendiri atau kurang suka bermain dengan teman-temannya begitu. Yang kedua, anak senang bergerak. Tentu saja hal ini tidak dapat dipisahkan dari karakteristik anak sebelumnya bahwa anak senang bermain. Keaktifan narasumber kita ini dalam bermain tentunya akan menimbulkan berbagai macam gerak tubuh. Contoh seperti anak-anak pada umumnya, dia suka bermain sepeda bersama, bermain petak umpet, yang tentunya mendorong anak untuk menggerakkan anggota badannya seperti mengayuh sepeda ataupun berlari-lari ya. Selanjutnya yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Saat ditanya, lebih suka main sendiri atau bersama dengan teman? Jawabannya bersama dengan teman tentunya. Ini membuktikan bahwa anak ini membutuhkan teman sebaya dalam proses tumbuh kembangnya. Bukan hanya dalam bermain, pastinya juga dalam belajar ataupun dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Anak lebih suka untuk bekerja secara berkelompok. Contoh, saat selesai bermain, itu mainan kan akan berserakan ke sana kemari. Mereka akan lebih suka untuk membersihkannya secara bersama-sama. Mereka akan merasa lebih bahagia, lebih ikhlas untuk membersihkan mainan tersebut dibanding apabila kita menyuruh mereka untuk membersihkan mainan yang berserakan tadi. Selanjutnya, senang memperagakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Dalam hal ini, saya pikir anak sekolah dasar cenderung sangat antusias saat memperagakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Contoh saat membuat kerajinan, mereka akan sangat antusias dan cenderung suka bertanya, "Ini untuk apa? Setelah selesai begini, diapakan lagi?" gitu. Nah, jadi di situ membuktikan keantusiasan, yang mana keantusiasan itu membuktikan bahwa memang anak senang untuk memperagakan sesuatu secara langsung, karena mereka dapat mengetahui secara langsung tentang apa yang ingin mereka ketahui. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi pembahasan yang kedua, yaitu tugas perkembangan yang harus dilalui pada saat ini. Untuk pembahasan ini saya mengacu pada teori Haviggers yang menjabarkan ada 8 tugas perkembangan yang harus dilalui oleh anak sekolah dasar. Tugas yang pertama adalah menguasai keterampilan fisik yang diperlukan untuk aktivitas fisik. Tugas perkembangan ini harus dilalui dan mampu dilakukan oleh anak sekolah dasar untuk mendukung perkembangannya. Keterampilan dasar tangan dan kaki, bagaimana cara mengoperasikan, menggerakkan anggota tubuhnya di usia anak sekolah dasar ini harus mampu, seperti makan sendiri dengan tangannya, mampu berjalan, berlari, melompat, sebagai keterampilan dasar yang akan mendukung tumbuh kembangnya. Dan di sini saya menilai bahwa narasumber kita ini juga tentunya sudah sangat mampu ya, di umurnya yang 7 tahun ini pasti sudah mampu untuk makan sendiri dan juga berjalan sendiri, pasti itu sudah mampu ya. Oke, selanjutnya membina hidup sehat. Harus dibiasakan ya membina hidup sehat ini. Banyak anak-anak kita lihat itu mereka kurang memperhatikan pola hidup sehat. Kalau untuk narasumber kita kali ini, dia sudah mampu untuk melakukan beberapa peraturan pola hidup sehat seperti mencuci tangan sebelum makan. Namun tentunya masih harus diawasi dan diberikan bimbingan. Bukan hanya
kamu harus cuci tangan sebelum makan, tapi juga dibimbing bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar, bukan hanya mencuci tangan dengan asal-asalan, seperti itu. Jadi masih diperlukannya bimbingan. Selanjutnya, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Tidak terlepas dari karakteristik anak yang senang bekerja dalam kelompok, namun di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana anak mampu bergaul dengan menerapkan moral dan juga nilai norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma yang berlaku itu seperti norma kesopanan harus ditanamkan pada anak, terutama saat bergaul dengan teman sebaya untuk menciptakan pergaulan yang sehat. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya sering mendengar bahwa anak-anak sekarang ini, walaupun mereka masih di bawah umur, tapi kosakata yang kurang baik yang mereka dapatkan dari media sosial, dari internet itu mereka implementasikan gitu, mereka terapkan dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu di sini yang paling penting menurut saya adalah bagaimana anak-anak itu belajar untuk menerapkan moral-moral dan juga nilai kesopanan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran pergaulan yang negatif terutama. Oke, selanjutnya adalah belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Oke, di sini pertama kita harus memberi pemahaman untuk anak agar dia bisa menerima kodratnya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Selanjutnya, di sini yang dimaksud sesuai dengan jenis kelamin masing-masing ini agar mereka itu tahu apa yang akan mereka lakukan untuk kedepannya, apa yang harus mereka lakukan di kehidupannya dalam bersosialisasi. Contohnya begini, kita sering melihat anak-anak bermain rumah-rumahan, yang mana di situ ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Biasanya anak laki-laki di situ berperan sebagai para ayah-ayah dan anak perempuan berperan sebagai para ibu. Nah, di situ anak sudah mulai belajar apa peran mereka sebagai laki-laki, misalnya berperan sebagai ayah untuk mencari nafkah dan yang perempuannya berperan sebagai ibu untuk memasak, mengurus rumah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana anak bisa belajar tentang peran dirinya sesuai dengan jenis kelamin dalam bersosialisasi. Baik, selanjutnya ada belajar membaca, menulis, berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Narasumber kita ini sudah mampu membaca dan juga menulis. Untuk berhitung, baru bisa menguasai tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian masih belum terlalu mahir karena memang baru belajar, dan oleh karena itu ini menjadi salah satu tugas perkembangan yang harus dijalani agar kedepannya dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Yang keenam adalah memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Di sini anak harus mampu untuk menggunakan konsep-konsep dasar seperti mengumpulkan, membandingkan, memilih, dan mengombinasikan agar mampu menarik kesimpulan dari suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya di sini kita bisa mengajarkan anak untuk menarik kesimpulan dari sebuah peristiwa. Tidak harus peristiwa, misalnya kita memberikan sebuah cerita. Kita memberikan arahan kepada anak itu untuk mengamati cerita tersebut. Kemudian kita bertanya, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kamu tarik dari cerita tersebut? Nah, di situ kita sudah salah satu cara untuk melatih agar anak mampu berpikir secara efektif. Selanjutnya, mengembangkan kata hati, moral, dan juga nilai-nilai. Anak usia sekolah dasar dapat mengembangkan kata hati. Kalau untuk narasumber kita ini, dia sudah mampu merasakan bahwa ini perbuatan baik, oh ini perbuatan buruk. Jadi dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang sebaiknya harus diikuti dan mana yang sebaiknya harus ditinggalkan.
Selanjutnya adalah mengembangkan moral dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga ataupun pendidik. Tahap ini juga harus lebih mengembangkan nilai-nilai moral yang berlaku, dan nilai dan moral ini harus terus diasah dan dibimbing, mengingat canggihnya teknologi sekarang ini yang membuat anak mengenal berbagai kosakata yang bisa dibilang kasar, dan melalui sosial media, dari situlah mereka menerapkannya dalam pergaulan. Tidak jarang sekarang kita sering mendengar anak usia SD yang kosakatanya sangat tidak bermoral dan tidak etis untuk didengar gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, mencapai kemandirian pribadi. Kemandirian pribadi di sini seperti mampu makan sendiri, mengikat rambut, memakai baju, menyiapkan buku pelajaran, dan lain-lain. Pada tugas perkembangan ini, saya menilai bahwa narasumber saya sudah mampu melakukan kegiatan-kegiatan di atas secara mandiri. Namun terkadang masih berjalan sedikit lambat karena memang masih dalam tahap penyesuaian. Sehingga tahap membiasakan dan menyesuaikan ini adalah salah satu tugas perkembangan yang harus dia lalui agar kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Selanjutnya di sini saya akan membahas aspek perkembangan fisik. Di sini saya membaginya menjadi dua pembahasan. Yang pertama ada tinggi dan berat badan, dan yang kedua ada perkembangan motorik. Yang pertama perkembangan tinggi dan berat badan. Untuk narasumber saya kali ini memiliki tinggi 117 cm dengan berat badan 22 kg di usianya yang berumur 7 tahun. Ini termasuk dalam pertumbuhan yang ideal untuk anak seusianya. Adapun postur tubuh yang dimiliki relatif kurus atau ektomorfik. Jadi yang mana badannya ini memanjang dan menjadi lebih langsing, leher menjadi lebih panjang, perut tidak buncit, lengan dan tungkai juga memanjang walaupun terlihat agak kurus karena memang beberapa otot-ototnya juga belum berkembang. Selanjutnya tangan dan kaki juga membesar, tentunya berbeda dengan fisiknya saat berusia dini. Selain itu, beberapa gigi susu juga sudah mulai terlepas dan tergantikan dengan gigi tetap. Yang kedua adalah pada aspek perkembangan motorik. Narasumber saya kali ini juga mampu menjaga keseimbangan badan, mengkoordinasikan gerakan tangan dan kaki, mampu melempar, menangkap, ataupun dalam hal kreativitas seperti menggunting dengan rapi, menggambar dan merakit sesuatu, maupun menyeimbangkan gerak kaki, contohnya dengan bersepeda, mampu bersiap juga untuk berangkat ke sekolah, bersiap sendiri, memakai sepatu, memakai seragam, memakai kaos kaki, dan lain sebagainya. Ia juga mampu memperhatikan dan berkonsentrasi dalam jangka waktu tertentu. Namun di samping itu dia juga cepat merasa bosan, dan tentunya untuk mengatasi hal ini dibutuhkan strategi untuk meningkatkan fokus dalam belajar. Sehingga di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan fisiknya berlangsung dengan baik karena juga didukung oleh nafsu makan dan juga tidak pilih-pilih terhadap makanan, gemar mengonsumsi sayuran dan juga buah-buahan, serta aktif dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya pada aspek perkembangan sosial emosi. Pada perkembangan sosial emosi, narasumber saya sudah mampu merasakan perasaan teman sebayanya dan mampu timbul rasa simpati dan rasa ingin menolong. Ini merupakan fase perkembangan sosial yang umumnya terjadi pada anak usia 7 sampai dengan 8 tahun. Contohnya bila ada kelompok teman sebayanya yang merasa sedih, ia dapat merasakan kesedihan tersebut dan mencoba untuk membantu. Namun di samping itu, anak juga cenderung belum mampu untuk mengontrol emosinya. Apabila ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendaknya, itu emosi-emosi negatif terkadang memang sulit untuk dikontrol. Nah, oleh karena itu di sini peran orang dewasa itu sangat penting untuk menenangkannya, memberikan arahan agar dia tidak berlarut-larut dalam emosinya tersebut. Mengingat
Kemampuan mengatur emosi adalah keterampilan yang sangat penting yang akan membantu hubungan anak dengan teman sebayanya. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki anak dan kemampuan untuk berpikir serta memecahkan suatu masalah. Di sini saya mengacu pada salah satu teori dari Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif tahap ketiga, yaitu teori operasional konkret. Pada tahap ini, anak dinilai mampu melakukan penalaran logis yang bersifat konkret, tetapi belum mampu melakukan penalaran utuh yang bersifat abstrak. Di usia 7 tahun, anak mengalami tahap yang dinamakan progressive decentering, yaitu tahap di mana anak memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, dan juga jumlah. Untuk membuktikannya, saya mencoba bertanya kepada narasumber saya. Saat saya memberikan pertanyaan, ada 4 buah kelereng di dalam botol, lalu saya menumpahkan semua kelereng tersebut. Ia mampu menjawab bahwa jumlah kelereng yang tumpah sama dengan jumlah kelereng yang ada di dalam botol, yaitu sebanyak 4 buah. Di sini membuktikan bahwa memang anak memiliki kemampuan untuk mengingat jumlah. Selanjutnya, anak mampu melakukan pengurutan atau seriation. Di sini saya melakukan sebuah uji coba dengan memberikan perintah untuk mengurutkan benda dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya memberikan 3 buah benda. Yang pertama ada kursi, kemudian ada meja, dan juga ada papan tulis. Setelah diminta mengurutkan, dia mampu menjawab dengan sempurna. Dia mengurutkannya dari benda yang terbesar dulu, yaitu papan tulis, kemudian meja, dan juga kursi. Selanjutnya, pada tahap ini anak juga memiliki kemampuan konservasi atau conservation, yang berarti anak paham bahwa suatu aspek tidak akan berubah ketika aspek lain mengalami perubahan. Jadi untuk membuktikannya, saya menyediakan 1 buah gelas kecil berisikan air dan 1 buah gelas besar yang tidak berisikan air atau kosong. Kemudian saya mencoba untuk menuangkan air yang ada pada gelas kecil tersebut ke gelas yang besar, yang mana tentunya akan memperlihatkan bahwa air tersebut tidak dapat memenuhi atau hanya mengisi setengah dari gelas besar tersebut. Kemudian saya bertanya, menurut kamu air ini mengalami pengurangan jumlahnya ataukah sama saja? Kemudian narasumber kita menjawab bahwa air tersebut tidak mengalami perubahan. Nah, jadi di situ dapat disimpulkan bahwa memang anak memiliki kemampuan konservasi. Sehingga saya menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif berjalan dengan semestinya, yaitu pada masa operasional konkret yang mana sesuai dengan usianya, yakni 7 tahun. Dari hasil analisis saya dapat menyimpulkan bahwa anak sekolah dasar memiliki karakteristik suka bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan senang melakukan sesuatu secara langsung. Karakteristik tersebut tentunya harus didukung dan selaras dengan tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui. Adapun tugas perkembangan yang masih perlu ditingkatkan oleh narasumber saya adalah belajar berhitung agar mampu berkontribusi dalam masyarakat serta membiasakan diri untuk bersikap mandiri. Selain itu, tahap pertumbuhan dan perkembangan yang perlu diperhatikan adalah tahap perkembangan sosial emosi, yang mana harus belajar untuk mengontrol emosi, mengingat kemampuan tersebut akan sangat membantu dalam hubungan antara teman sebaya. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada narasumber saya sudah berjalan semestinya sesuai dengan usianya, yakni berumur 7 tahun, namun masih perlu perhatian dan bimbingan agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik, karena segala sesuatu itu membutuhkan proses. Kemudian saran dari saya adalah kepada keluarga dan juga pengajar agar memahami pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya, karena setiap anak itu unik, tidak bisa disamakan.
Mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Oleh karenanya diharapkan apa yang saya sampaikan berdasarkan hasil analisis saya mampu membuka wawasan kita semua tentang pentingnya memperhatikan perkembangan pada anak-anak. Baik, sekian pemaparan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.